Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rencana kita kajiannya 70 menit ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kultumnya diganti jadi 70 detik ya. Karena bentar lagi sudah Isya. Sudah Isya. Masya Allah, saya melihat di sini wajah-wajah para pemuda. Saya termasuk sangat jarang sekali ya, datang dalam sebuah pengajian yang didominasi oleh para pemuda dan pemudi. Insya Allah kita semuanya di sini, antum semuanya jangan pulang di tengah-tengah, ya, jangan pulang di tengah-tengah. Kenapa? Insya Allah kita semua yang ada di sini sedang jihad di jalan Allah. Sedang apa? Jihad di jalan Allah. Rasulullah mengatakan apa? Man kharaja fi talabil ilm. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, faka'annama kharaja fi sabilillah. Seperti apa? Keluar di jalan Allah. Berarti apa? Insya Allah antum semuanya ini mujahid. Insya Allah antum semuanya mujahid. Tapi nanti habis kajian langsung pulang. Jangan nongkrong dulu. Jam 2, jam 3 baru pulang. Nah ditanya sama ibunya, sama babinya, dari mana aja? Dari jihad. Bukan jihad. Itu namanya jahat, bukan jihad. Itu namanya jahat. Dan ini Masya Allah ya, ada juga kawan-kawan kita ya, senior-senior kita dari FMMB ya, dan bapak-bapak yang bisa dikatakan mereka juga pemuda seperti kita, hanya saja terjebak di tubuh yang sudah apa? Menua. Hanya saja terjebak saja. Saya ini termasuk generasi tua ya. Ini antum ini yang akan meneruskan saya dan bapak-bapak kita senior ini, insya Allah. Melihat wujuh yawma idin musfirah. Saya melihat wajah-wajah yang bersinar dari baik para pemudi-pemudinya maupun pemuda-pemudanya. Sebenarnya materi kita pada malam ini sebenarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tema kita apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adik-adik di sini mendengar atau familiar nggak dengan istilah ini? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada yang tahu artinya ini apa? Adik-adik, baik dari adik-adik kita yang di akhwat maupun yang ikhwan, ada yang tahu artinya? Di zaman saya masih kecil-kecil ya, sesuai adik-adik ini, para dai-dai kita, para pemimpin-pemimpin kita, saya ingat dulu kalau mendengarkan ceramah-ceramah maupun pidato-pidato politik itu, selalu saya sering mendengar kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi sekarang kalimat ini bisa dikatakan sudah sangat jarang kita dengar.
Saya buktinya barusan ya, saya tanya, antum di sini ada yang tahu istilah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ya kan? Banyak yang tidak tahu. Coba yang tahu ngacung. Banyak yang nggak tahu. Insya Allah kalau senior saya ini, insya Allah tahu semua ini. Dari ustaz-ustaz kita dari FMB ini, insya Allah pada tahu istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya kan Pak? Pak Marta ya, Pak Trisilo, semuanya ini insya Allah tahu artinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah itu artinya apa? Negeri yang makmur, yang damai. Apa? Negeri yang makmur, yang damai. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang senantiasa memberikan ampunan. Ini adalah sebuah misi, ini adalah sebuah harapan yang semua diciptakan oleh seluruh para pemimpin, para politisi, dan kemudian juga diimpikan oleh kita sebagai orang yang tinggal di sebuah negeri, orang tinggal di sebuah negeri. Dan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini adalah sebuah kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam apa? Al-Quran. Bukan istilah kemudian para ulama kita kemudian asal kemudian memberikan istilah negeri yang makmur wa rabbun ghafur. Tidak, ini adalah istilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Adik-adik bisa lihat, kawan-kawan semuanya di sini bisa lihat nanti dalam surat Saba. Surat Saba ayat 15. Surat Saba ayat 15. Jadi ayat ini sebenarnya adalah menceritakan ya, sepotong surga yang Allah turunkan kepada sebuah negeri. Apa? Sepotong surga yang Allah turunkan ke dalam sebuah negeri yang bernama negeri Saba. Negeri apa? Saba. Maka suratnya bernama apa? Surat Saba. Itu Allah kisahkan, laqad kana fi maskanihim Saba ayah. Jadi ada sebuah bukti keagungan Allah, ada sebuah negeri bernama negeri Saba. Di mana Pak? Jannatan an yamin wa shimal. Di mana negeri itu dikelilingi, bukan dikelilingi sebuah tembok. Biasanya kalau negeri-negeri ya, antum suka film kolosal atau film-film tentang bagaimana dongeng, negeri itu kan biasanya dikelilingi oleh tembok. Tapi negeri ini dikelilingi oleh sebuah kebun, bagaikan sebuah kebun surga. Sebuah negeri ya, dibentang pinggirnya itu apa? Sebuah kebun, diibaratkan di dalam Al-Quran jannah. Jannah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Surga. Jadi negeri Saba itu seperti potongan surga. Begitu makmurnya, begitu tenangnya, begitu damainya. Ada orang asing masuk negeri Saba, kotor, bajunya ada kutunya, ada kumannya, dia masuk kebun, tidur di kebun, itu kutunya bisa musnah, bisa musnah. Kemudian kebun ini diibaratkan bagaikan surga yang dimana sepanjang tahun buah-buahan, sayur-sayuran, ternak itu panen. Luar biasa, luar biasa. Digambarkan seperti itu di dalam Al-Quran. Ada sebuah negeri bernama Saba, sangat luar biasa. Jadi nggak ada kata kelaparan di sana. Bahkan namanya hama, tikus, serangga itu nggak ada. Tidak ada, nggak ada di sana. Maka digambarkan oleh Al-Quran bagikan surga.
kita akan masuk kemudian apa? Maka ketika ayat berbicara tentang itu, kita teringat dengan negeri kita tercinta, negeri Wakanda. Istilahnya apa? Negeri Wakanda, yaitu Indonesia. Di Indonesia itu para syekh kami, para ustadz-ustadz kami dari Timur Tengah itu kalau pergi ke Indonesia itu mereka mengibaratkan bagaikan sepotong surga. Bahkan kami di kuliah, saya dulu waktu itu ketika kami kuliah itu, ketika kami kuliah ada dalam buku pelajaran kami Pak, itu ada sepotong surga dari Indonesia. Sepotong surga dari Indonesia digambarkan begitu luar biasa keindahan Indonesia, baik dari makanannya, letak geografisnya, keindahannya, agrarisnya, lautnya, itu digambarkan bagaimana apa? Surga, sepotong surga, dalam sebuah makalah yang sangat indah sekali. Itu sampai menjadi materi pelajaran kita. Maka apa? Kalau antum lihat di YouTube ya, bahkan ada orang yang Indonesia mengatakan jangan-jangan Sabah itu tempatnya di Indonesia. Itu nggak benar, itu tidak benar. Tepatnya adalah di negeri Sabah. Di negeri apa? Sabah. Belum kulinernya yang nggak kita temukan di negara lain ya. Jengkolnya ya kan, petenya, duriannya, dan luar biasa. Itu kan nikmatan yang luar biasa. Tetapi apa? Kalau antum misalkan searching ya di Google ataupun di YouTube, maka negeri Sabah yang dikatakan sepotong surga yang Allah limpahkan itu sekarang hanya tinggal apa? Dataran pasir, bekas bangunan-bangunnya masih ada. Bekas bangunan-bangunnya masih, hanya saja apa? Itu menjadi sebuah dataran yang tandus. Kenapa? Di ayat 16 habis Allah Subhanahu wa taala mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kemudian Allah mengatakan fa'a'radu. Artinya apa? Kemudian mereka menolak, mereka ingkar, mereka berdusta, maka kemudian Allah hancurkan. Maka kemudian Allah hancurkan. Kita di dua negeri yang begitu dengan keindahannya yang luar biasa ini, kita tidak ingin keindahan surga Indonesia ini apa? Dihancurkan. Maka salah satu pilar tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah antum para pemuda ini. Salah satu pilar adalah antum para pemuda. Yang saya pribadi sangat jarang menemukan para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi yang begitu antusias sampai jam sekarang ini datang dalam kajian. Di sini saya sebagai pengantar ya, antum mungkin sudah sangat rindu dengan Ustaz Hanan Attaqi ya. Kita insya Allah akan dengar untayan-untayan kalimat beliau, nasihat-nasihat beliau agar membumikan BSD dengan apa? Para pemuda-pemuda yang soleh. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.